Lalu yang keempat, mengurangi tingkat kolesterol. Yang kelima, berperan dalam perkembangan otak dan fungsi penglihatan. Yang keenam, mencegah atau mereduksi gejala reumatoid, artritis, dan Crohn's disease. LI ini dapat menjawab ANMAL nomor 4H, yaitu apa saja jenis-jenis asam lemak. Nah, berdasarkan yang sudah saya paparkan tadi, jenis-jenis asam lemak dapat dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan tingkat kejenuhan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh tadi terbagi lagi menjadi 3, yaitu monounsaturated fatty acid atau MUFA dan polyunsaturated fatty acid atau PUFA, serta trans fatty acid atau asam lemak trans. Lalu pembagian yang kedua berdasarkan kemampuan tubuh untuk menyintesis asam lemak. Asam lemak itu terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Nah, sekian pemaparan LI asam lemak dan peranan dari saya. Mungkin dapat dilanjutkan dengan oleh teman selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulaiha Aisyah. Selanjutnya pemaparan learning issue metabolisme lipoprotein. Bagi teman-teman yang mendapatkan learning issue tersebut, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada Saudara Ricardo Simanjuntak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipoprotein, tapi sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang lipoprotein secara dasar dulu ya. Jadi lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dan protein. Umumnya lipoprotein merupakan lipid non-polar. Setiap jenis lipoprotein mempunyai APO tersendiri. Sebagai contohnya untuk very low density lipoprotein atau FLDL, intermediate density lipoprotein atau IDL, dan low density lipoprotein LDL mengandung APO B100, sedangkan APO B48 ditemukan pada kilomikron. APO A1, APO A2, dan APO A3 ditemukan pada lipoprotein HDL dan kilomikron. Dalam transportasi darah, lipid harus berkombinasi dengan protein. Lipoprotein mengandung ratusan molekul pada bagian luarnya, mengandung 60% protein polar, apoprotein, dan 40% fosfolipid. Sedangkan pada bagian intinya terdiri dari trigliserida dan kolesterol ester. Mungkin kita langsung lanjut ke intinya ya, jenis-jenisnya. Jadi terdapat 5 jenis lipid atau lipoprotein yang dibawa dalam plasma. Yang pertama itu kolesterol lipoprotein density rendah atau LDL. Kolesterol LDL adalah kolesterol yang mengandung alat transport kolesterol yang utama, mengangkut sekitar 70-80% dari kolesterol total dari heper ke jaringan perifer. Ambilan LDL terjadi karena adanya reseptor LDL pada penyakit di mana reseptor LDL ini kurang, seperti pada hiperkolesterolemia, maka akan terjadi peningkatan dan penumpukan LDL dalam sirkulasi. Mungkin saya akan lanjutkan yang selanjutnya. Itu ada kolesterol lipoprotein densitas tinggi atau HDL. Kolesterol HDL ini berfungsi sebagai pembawa kolesterol dari jaringan perifer ke hati untuk metabolisme atau katabolisme yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Peningkatan kadar HDL menurun aterosklerosis. Mungkin saya akan lanjut selanjutnya, yaitu kilomikron. Lipoprotein densitas rendah paling banyak berisi trigliserid yang berasal dari makanan. Kilomikron yang dihasilkan dalam usus masuk ke sirkulasi sistemik melalui saluran limfatik. Trigliseridnya dihidrolisis oleh lipoprotein lipase, suatu enzim yang berlokasi di permukaan endotel pembuluh darah kapiler. Nah, mungkin ini saya lanjut ke yang keempat ya, lipoprotein densitas sedang atau IDL. IDL ini terdiri dari kolesterol dan trigliserida. Merupakan bentuk antara yang dalam heper diubah menjadi LDL, disebut juga dengan beta FLDLL. Beta atau yang sama dengan juga beta lipoprotein. Selanjutnya yang terakhir itu ada lipoprotein densitas sangat rendah, FLDL. FLDL merupakan golongan trigliserid endogen dan golongan lipoprotein densitas terendah kedua dan sinonim dengan pra-beta lipoprotein. FLDL terutama berasal dari heper dan memiliki fungsi untuk menstransport trigliserid yang dibuat dalam jaringan. FLDL juga menstransport kolesterol dalam jumlah yang nyata yang diperoleh dari sintesis de novo dan secara tidak langsung berasal dari diet. Seperti kilomikron trigliserid, FLDL juga didegradasi oleh lipoprotein lipase.
Nah, ini mungkin untuk klasifikasinya tadi. Selanjutnya ada metabolisme lipoprotein. Mungkin akan lebih dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjawab anmal yang bisa dijawab oleh apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu bagaimana metabolisme HDL. Jadi, metabolisme HDL ini, kolesterol HDL berfungsi sebagai pembawa kolesterol dari jaringan perifer ke hati. Untuk metabolisme atau katabolisme yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh, peningkatan kadar HDL menurunkan aterosklerosis, tingkat kadar kolesterol HDL plasma dianggap rendah bila kadarnya di bawah 35 mg per dl. Lipoprotein HDL disekresi oleh hati dan usus. Sebagian besar lipid di dalam HDL berasal dari permukaan satu lapis kilomikron dan FLDL selama lipolisis. HDL juga mendapatkan kolesterol dari jaringan perifer dari suatu jalur dan melindungi homeostatis kolesterol sel. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu bagaimana metabolisme LDL? Kolesterol LDL adalah kolesterol yang merupakan alat transport kolesterol yang utama, mengangkut sekitar 70-80% dari kolesterol total dari hepar ke jaringan perifer. Hampiran LDR terjadi karena adanya reseptor LDL. Akibatnya akan pada penyakit di mana reseptor LDL ini kurang, seperti pada hiperkolesterolemia, maka akan terjadi peningkatan dan penumpukan LDL dalam sirkulasi. Akibatnya akan dideposit di dalam sel makrofag dinding pembuluh darah, yang merupakan awal dari proses aterosklerosis. Nah, apa saja yang pertanyaan selanjutnya itu apa saja jenis-jenis lipoprotein? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 5 jenis lipid atau lipoprotein yang dibawa dalam plasma. Yang pertama itu ada lipoprotein densitas rendah atau LDL, lipoprotein densitas tinggi atau HDL, ada kilomikron, ada lipoprotein densitas sedang, dan ada lipoprotein densitas sangat rendah atau FLDL. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh Yunita. Baik, terima kasih kepada Saudara Ricardo Simanjuntak. Selanjutnya kepada Saudari Yunita Trihandayani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk share screen. Karena tadi sudah dijelaskan mengenai secara rinci oleh Ricardo, saya akan langsung menjelaskan mekanisme metabolisme lipoprotein, sekaligus menjelaskan apakah ada kesalahan metabolisme pada skenario. Nah, jadi pada penderita dislipidemia, terdapat gangguan pada proses metabolisme lipidnya yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol dan atau trigliserida atau penurunan kadar high density lipoprotein atau HDL. Nah, metabolisme lipoprotein terbagi menjadi pertama jalur metabolisme eksogen. Jadi makanan berlemak yang dikonsumsi terdiri atas trigliserida dan kolesterol. Kolesterol dalam usus berasal dari makanan yang diekskresikan bersama empedu usus halus. Lemak di usus halus yang berasal dari baik makanan maupun organ hati disebut juga dengan lemak eksogen. Trigliserida dan kolesterol dalam usus halus akan diserap ke dalam enterosit mukosa usus halus. Trigliserida akan diserap sebagai asam lemak bebas, sedangkan kolesterol akan diserap sebagai kolesterol teresterifikasi. Dalam usus halus, asam lemak bebas tadi akan diubah lagi menjadi trigliserida, dan kolesterol akan mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester, dan keduanya bersama-sama dengan fosfolipid dan apolipoprotein akan membentuk lipoprotein yang dikenal sebagai kilomikron. Nah, kilomikron akan masuk ke dalam saluran limfa dan akhirnya melalui saluran limfa tadi masuk ke dalam aliran darah. Trigliserida dalam kilomikron akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel pembuluh darah menjadi asam lemak bebas dan non-esterified fatty acid. Asam lemak bebas ini dapat disimpan sebagai trigliserida kembali di jaringan lemak atau adiposa. Nah, tapi jika terdapat jumlah yang sebanyak, sebagiannya akan diambil lagi oleh hati untuk membentuk trigliserida hati. Kilomikron yang sudah kehilangan sebagian besar trigliserida akan menjadi kilomikron remnant atau kilomikron sisa yang mengandung ester kolesterol dan dibawa ke hati. Jalur berikutnya adalah jalur metabolisme endogen. Trigliserida dan kolesterol yang disintesis di hati disekresikan ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein B100 yang merupakan alat transportasi lemak di dalam aliran darah. Dalam sirkulasi, trigliserida di fraksi FLDL akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL dan mengubah FLDL menjadi IDL yang akan mengalami hidrolisis lagi dan berubah menjadi LDL. Sebagian dari FLDL, IDL, dan LDL tadi akan mengangkut ester kolesterol kembali ke hati. LDL adalah